Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuda Firmansyah. Pada hari ini kita akan membahas tentang revenue atau penghasilan. Langsung saja kita masuk ke materi. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang revenue. Untuk materi sendiri itu ada PSHK yang digantikan. Yang pertama ada PSHK nomor 23 tentang pendapatan, kemudian ada PSHK nomor 34 tentang kontrak konstruksi, kemudian ada ISAK nomor 10 program loyalitas pelanggan, kemudian ada ISAK nomor 21 perjanjian konstruksi real estate, kemudian ada ISAK nomor ISAK nomor 27 tentang pengalihan aset dari pelanggan. Langsung saja kita masuk ke materi. Nah, pendapatan berkaitan dengan perusahaan penjualan atau jasa. Nah, ada dua kriteria utama dari pendapatan, yaitu yang pertama ada bukan pendapatan sih, penghasilan sendiri. Itu yang pertama ada pendapatan, kemudian ada keuntungan. Kemudian kita masuk ke materi. Nah, prinsip pengakuan pendapatan. Nah, prinsip pengakuan pendapatan sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada prinsip kemungkinan besar adanya manfaat ekonomis yang mengalir ke ekuitas atau modal nanti. Kemudian yang kedua, ketika jasa sudah diberikan atau ketika barang sudah diserahkan kepada pembeli. Nah, yang pertama tadi, ketika kemungkinan besar adanya manfaat ekonomis yang mengalir ke ekuitas, maksudnya adalah ketika kita menjual suatu produk kita, maka kita akan mendapatkan sejumlah uang yang nantinya akan menambah penghasilan kita, yaitu income. Nah, income nanti akan menambah modal kita pada akhirnya nanti, modal kita dalam berdagang nantinya. Kemudian ketika jasa sudah diberikan atau ketika barang sudah diserahkan kepada pembeli. Nah, ketika kita sudah memberikan barang atau ketika kita sudah memberikan jasa dalam hal perusahaan jasa atau perusahaan dagang, maka sudah kita bisa anggap dengan penghasilan nantinya apabila kita mendapatkan uang atau apabila kita mendapatkan piutang nantinya. Kemudian kita masuk selanjutnya. Kemudian ada pengakuan lebih awal dapat digunakan jika terdapat keyakinan tinggi mengenai jumlah yang diterima. Nah, dalam pengakuan sendiri, pengakuan pendapatan, kita dapat mengakui lebih dulu apabila kemungkinan tersebut dapat orang tersebut bayar atau dapat orang yang membeli atau menerima jasa kita dapat membayar kepada kita atau menggantinya dengan hal lainnya, itu dapat kita anggap dengan pendapatan nantinya. Apabila kemungkinan tersebut lebih dari 50%, maka dapat kita catat. Apabila kalau kurang dari 50, maka itu tidak dapat kita catat terlebih dahulu, melainkan menunggu sampai jasa tersebut dilunasi. Selanjutnya kita masuk ke pengakuan dapat ditunda. Nah, pengakuan untuk dapat ditunda sendiri itu seperti yang saya bilang tadi, apabila seseorang tersebut tidak dapat membayar atau ada kendala, itu dapat ditunda. Kemudian langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan cukup tinggi. Nah, ketika tingkat ketidakpastian dalam pembayaran jasa kita tidak kita ketahui atau tingkat kepastian pembayaran itu belum tentu dibayar nantinya, maka itu dapat kita tunda terlebih dahulu dalam pengakuan penghasilan nantinya. Kemudian penjualan tidak mempresentasikan penyesuaian substansi dari proses pendapatan. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya.
Nah, pendapatan harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pada penjelasan pertama, kalau kita menggunakan tingkat diskonto, maka dikurangi jumlah diskonto dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas, dikurangi jumlah diskonto dan rabat volume yang diperbolehkan entitas pada penilaian wajar nantinya. Kemudian jika pembayaran ditangguhkan, maka kita harus menggunakan nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima nantinya. Kemudian kita masuk ke kemudian jika barang atau jasa yang dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan nilai dan sifat yang sama atau serupa nantinya itu, maka pelunasan tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Begitupun sebaliknya, jika barang atau jasa yang telah kita berikan memiliki sifat dan nilai yang berbeda, maka hal itu tersebut nantinya bisa kita anggap dengan penghasilan atau pendapatan, atau bisa juga dengan kerugian pendapatan nantinya. Karena apabila kita mendapatkan jasa yang kita berikan tidak sesuai dengan pembayarannya atau kurang nantinya, itu bisa kita anggap dengan kerugian nantinya. Kemudian kita untuk pendapatan sendiri diakui jika yang pertama adalah entitas entah memindahkan risiko atau manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembelinya nantinya. Kemudian entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepentingan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif nantinya, efektif barang yang dijual nantinya. Kemudian jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan handal nantinya. Kemudian yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomis yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut. Kemudian yang keenam, yang terakhir, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur nantinya. Jadi yang terakhir ini maksudnya adalah ketika biaya yang sehubungan dengan penjualan nantinya dapat kita ukur, maka hal tersebut nantinya dapat kita akui dengan penghasilan nantinya. Jadi apabila biaya dapat kita ukur, maka itu termasuk dengan penghasilan nantinya. Kemudian kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Kemudian kita masuk ke penjualan tagihan dan tahan. Nah, penjualan tagihan dan tahan itu apa sih maksudnya? Penjualan tagih dan tahan maksudnya adalah pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihannya nanti. Maksudnya di mana saat kita menjual suatu barang, nantinya si pembeli yang membeli barang tersebut kepada kita akan menunda pengambilan barang tersebut, maka barang tersebut masih kita simpan, atau si pembeli nanti dapat menagih kembali barang tersebut karena barang tersebut sudah menjadi haknya karena dia sudah membayar. Sedangkan untuk si penjual maka akan menyimpan terlebih dahulu barang tersebut sampai si pembeli mengambil barang tersebut. Seperti ketika kita membeli
sebuah TV, apabila kita belum mau mengambil TV tersebut, tetapi kita sudah membayar TV tersebut, maka TV tersebut sudah menjadi hak kita. Tetapi TV tersebut belum kita ambil atau masih disimpan oleh si penjual dan dapat kita tagih pada akhirnya nanti. Kemudian instalasi dan inspeksi. Nah, maksud dari instalasi dan inspeksi adalah ketika kita menjual suatu barang, maka ketika kita menjual barang tersebut, maka ada biaya instalasi dan inspeksi. Apabila kita sudah melakukan instalasi dan inspeksi nantinya, maka dapat kita akui nanti dengan penghasilan nantinya. Kemudian hak pengembalian oleh pembeli. Nah, maksud hak pengembalian oleh pembeli sendiri ketika kita menjual suatu barang atau memberikan jasa, kemudian barang tersebut nantinya berjangka waktu pengembaliannya. Maka ketika jangka waktu pengembalian tersebut, maka kita belum bisa mengatakan kita sudah mendapatkan penghasilan atau pendapatan nantinya. Karena bisa jadi dalam jangka waktu pengembalian tersebut, si pembeli akan mengembalikan barang kita kembali atau meretur kembali kepada kita barang tersebut. Maka ketika jeda antara pengembalian nanti, kita belum bisa menyebut itu sebagai penghasilan. Tetapi apabila sudah melewati batas pengembalian, maka itu dapat kita anggap dengan pendapatan nantinya atau penghasilan. Kemudian penjualan ke konsinyasi. Untuk penjualan konsinyasi sendiri sudah sering kita sebut dalam video sebelumnya, maka tidak usah saya jelaskan lagi. Kemudian ada penjualan cicilan. Nah, untuk penjualan cicilan sendiri itu nantinya kita akan melakukan fair value atau penilaian uang, penilaian untuk pembayaran berapa yang akan kita terima uang tersebut pada masa yang akan datang nantinya. Maka ketika kita melakukan fair value nanti, itu penilaian fair value atau penilaian, maka kita tidak bisa menyebut semuanya sebagai pendapatan atau penghasilan kita nanti, melainkan sampai batas tersebut, sampai satu periode nantinya untuk cicilannya nanti. Itu yang dapat kita anggap dengan penghasilan atau pendapatan nantinya. Kemudian itu saja dalam materi kita hari ini. Apabila banyak salah kata dalam pengucapan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan share. Thank you.